Sebelum kita lanjutkan pembacaan matan Ushulus Salasah, siapa yang bisa mengulang matan yang telah kita hafal kemarin dari awalnya sampai terakhir kita baca? Siapa yang bisa? Baca. Pina, iqra Pina. Minal awal Pina. Bisautin murtafi'in wal akhar istami'u. Khalas. Nah, fadal. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. والرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. ودليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم أحسنت. ثم من مسرب الآخر من استطاع منكم الفات sahabat mana alfat? Lama mana akhar? Akbar. Zafran yang nawa Zafran. Hafiz Zafran. Hafiz dah. Mustawasani mawjud. Mustawasani. Aina Sabil. Hafiz Sabil. Hah? La. Aina Lakar. Faruk. Hafiz Faruk. Lama. Mana akhar? Abad habis dah. Naam. Isma'u jaidan. Sautukum. Naam, fadal. Abad. Bismillah. Ilam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu al-islam bil adillah. As-saniyah Al-amalu bihi. As-salisah ad-dawatu ilayhi. Ar-rabi'ah as-sabru 'ala al-adzafi. Wad dalil qaulu ta'ala bismillah wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum. Nah. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Naam. Wa dalilu qawlu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada'a bil ilmi qabla qawli wal amal. Naam. Wal akhar mustawasani. Zaibi habis dah Zaibi? Habis dah? Mana Sofwan? Nah, fadal. Sofwan awalan. Ulang dulu Zaibi. Nah, Sofwan fadal. Cepat. أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه
ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى به. نعم. الدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. زيبي تفضل أنت. اقرأ أنت يا زيبي. علوم. Sebentar ya. Nah. الثاني الأمر به. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على عذابه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل قوله وعمله. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك. فبدأ بعلمي قبل قوله وعمله. Naam, ahsanta. Masya Allah. Mustawa awal mawjud, Paris, Apista. Mirzan aina Mirzan. Di mana saat Hilman? Apista. Nah, ada yang hafal kelas 1. Apista. Hah? Dah dengar. Kita tambah ya. Dengarkan. Dah. Kita sambung matan yang baru. Isma'u awalan summa karriru ba'di. Nah, i'lam rahimakallahu. I'lam rahimakallahu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma thalathi hadhihi al-masail wal amalu bihinna. I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma thalasi hadhihi al-masail wal amalu bihinna. I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma salasi hadhihi al-masail wal amalu bihinna. Apa? Siapa yang punya otak? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i sekali baca langsung hafal. Bang Pino kan? Pino habis dah? Nah, fadhal Pino. Yang lain dengarkan. Kita dengarkan Bang Pino. Dengar. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بها. Naam. Man al-akhar? Naam, fadhal Safwan. Naam. Salam mumtaz. Al-akhar. Mumtaz. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi, ada yang hafal? Jadi dengarkan.
Dengarkan. Suatu ketika, dengar. Suatu ketika Imam Asy-Syafi'i yang dia mengadu kepada gurunya. Siapa guru Imam Asy-Syafi'i? Dia mengadu kepada gurunya. Kenapa? Karena selama ini satu kali gurunya membaca dia langsung hafal. Tahu-tahu belakangan itu payahnya untuk menghafal. Perhatikan. Perhatikan. Nanti saya suruh berdiri nanti. Perhatikan. Pergi dia kepada gurunya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Dia apa hafalan dan condoi koko Ustaz. Kenapa saya susah menghafal sekarang? Padahal dulu sekali baca langsung bisa hafal. Kini lah ulang-ulang nak bisa. Apa kelanjutannya? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu ustaznya tadi menyuruhkan kepada Imam Syafi'i, tinggalkan oleh kamu maksiat. Nah, apa pemahamannya? Apa pemahamannya? Berarti orang yang gemar melakukan perbuatan maksiat, maka dia susah untuk menghafal dan belajar. Nah, dia. Bukan karena dia bodoh. Bukan karena dia tidak mampu. Enggak. Karena manusia ini telah diciptakan oleh Allah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk. Ya. Sesempurna-sempurna bentuk manusia. Golah. Maka tidak ada pada hakikatnya manusia ini yang bodoh. Tapi kenapa dia tidak bisa? Kenapa dia tidak fokus belajar? Kenapa dia tidak bisa menghafal? Karena dia sering melakukan perbuatan maksiat. Tuh. Fa akhbarani bi annal ilma nurun, kata syekhnya. Lalu ustaz itu mengabarkan kepada saya bahwasanya ilmu pengetahuan itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdalil as. Dan cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Nah, contoh apabila kalian ingin serius belajar, tetapi kalian pelaku maksiat, gemar melakukan perbuatan maksiat, maka jangan harap ilmu itu akan lengket, jangan harap ilmu itu akan kalian dapatkan. Secerdas setinggi apapun IQ kalian. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kepada Allah, Allah yang langsung mengajarkan ilmu kepada kita. Dibukakan hati kita itu untuk bisa menerima ilmu, untuk bisa menghafal. Bayangkan ya kalian. Ustaz pernah dulu bercerita, ya, adik kelas Ustaz itu yang kalau adalah ini bukan menjelek-jelekkan, menjatuhkan seseorang, enggak ya. Tapi kalau adalah kata-kata di bawah bodoh, itulah yang cocok untuk dia. Kenapa? Jangankan untuk menghafal bahasa Arab, baca bahasa Indonesia yang enggak pandainya dah. Bayangkan ya kalian doang, baca bahasa Indonesia. Sering Ustaz ceritakan kepada kalian cerita ini. Kami ajarkan malam-malam pas muzakarah malam doa, karena perhatian kami kepada sesama kawan, kepada adik kelas. Kebetulan dia di bawah Ustaz 2 tahun. Kami bawa tuh, Ustaz bawa gitu kan, karena dia memang udah besar. Tamat SD itu usianya sudah 12 tahun lebih. Tamat SD udah 12 tahun lebih umurnya gitu. 12 tahun lebih. 14 tahun lebih. 15 tahun lebih umurnya. Udah besar. Jadi udah lewat seumuran kami gitu. Kami bawa ke kelas karena dia malu gitu kan. Sendiri dia belajar. Kami bawa ke kelas, bawa spidol. Kami tulis di depan tulis itu kata-kata dukun. Kami buat itu dukun. Tulisannya. Cubo hijau kata kami. Dieja oleh dia.
Deudu, du. Topeknya. Keuku, ku. Tepat juga baru. Datang N, baca datuk. Maka saya bilang tadi, kalau adalah kata-kata di bawah bodoh, itulah yang cocok untuk dia. Tetapi coba kalian perhatikan, contoh itu ketawa kami ngajar itu. Ulang lagi, ulang. Deudu, do. Keuku, ku, tang N, datuk. Dari mana datuk? Taman-taman datang datuk itu. Bayangkan deh kalian tuh. Tapi karena perhatikan, ya, perhatikan, karena dia ikhlas untuk belajar dan dia tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, akhirnya dia mendapatkan walaupun tidak sesempurna yang orang lain dapatkan. Inyo sampai kelas 2 di pondoknya. Karena mungkin dia tidak tahan, mungkin kan. Kawan-kawannya cepat menghafal, cepat apa dapat sekali. Dia tidak tahan karena dia juga sudah lumayan besar daripada yang lain. Akhirnya sampai kelas 2, berhenti dia. Suatu ketika Ustaz ketemu lagi dengan dia yang ngajak Ustaz berbahasa Arab. Bayangkan ya kalian doa. Orang yang tidak tahu apa jodoh. Tidaklah sampai 2 tahun jadi pondok doh. Tandanya apa? Tandanya memang ilmu itu bukan karena kecerdasan kita, tidak. Ilmu itu memang Allah yang akan memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan pernah minder kita, dan bongak dan koman. Ndak isa dan bersaing ada. Ya Zaki ya. Ndak ada kita yang bodoh dan ada. Tapi karena kita sudah sering melakukan perbuatan maksiat, itulah akhirnya menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Nah, ini seperti Imam Syafi'i. Dia yang mengadukan kepada gurunya, kenapa kok seperti ini hafalan saya? Nah, ini pelajaran untuk kita seluruhnya. Agar ke depannya Zaki perhatikan, nanti saya suruh berdiri depan sini ya. Agar ke depannya kita betul-betul serius ya. Ingat, orang berilmu itu al ilmu kabirun wa inkana hadasan. Apa artinya itu? Al alimu kabirun wa inkana hadasan. Orang yang berilmu akan terlihat besar walaupun usianya masih muda. Akan dihargai oleh orang lain. Wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Dan orang yang bodoh itu akan terlihat kecil walaupun nyola tuo. Ah, dia. Maka beberapa kali pernah saya cerita di kelas berapa? Waktu itu di kelas 2. A1. Kalau kita punya ilmu, dunia itu pasti akan datang kepada kita. Ya. Ndak awak yang mencari piti itu yang datang ke. Kenapa? Karena ilmu yang kita miliki. Paham? Paham, Parel? Paham? Apa tuh? Ya. Apalagi ini mau dekat-dekat ujian anak Ustaz ya. Berapa lama lagi kita ujian? Seminggu? Hari Senin depan kita sudah ujian. Siapa yang sudah hafal pelajarannya? Siapa yang sudah hafal pelajarannya? Siapa yang sudah membuat? Dengar. Siapa yang sudah membuat tabel di lemarinya itu, pelajaran-pelajaran akan dihafalkan, kemudian yang sudah dia checklist. Siapa yang buat? Nggak ada CID, adanya.
Kalau kami orang-orang dulu belajar, karena kami juga tahu diri kami ini tidaklah pintar, karena kami adalah orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh hari sebelum ujian, sebulan sebelum ujian kami sudah mulai menghafal. Tidak kami ikut orang jago sekali bacanya hafal. Awal dengan tunggi, kaki kerate, kepala ke bawah ngafal. Tidak jauh hafal. Tapi kami tidak putus asa. Sebulan sebelum ujian kami menghafal. Kami buat tabel pelajaran-pelajaran apa yang akan dihafal, dicatat di kertas doang. Nomor 1, kau pelajar. Nomor 2, kau pelajar. Nomor 3, kau pelajar. Sudah hafal checklist ya, 2, 3, sampai sudah pelajaran itu hafal. Sebulan sebelum ujian kami sudah hafal. Ketika ujian datang, awak cenderung jago oleh orang belajar. Dia hafal. Bagaimana caranya kita mengulang? Ambil pena, cari buku kosong. Pelajaran apa contoh? Mahfuzat misalkan. Man, tulis dulu kan? Man, jadda, wajada. Kau pena tulisan kau tengok buku catatan deh. Wih, pas tulisannya. Jadi ketika ujian, hafalan kita kuat, tulisan kita sudah benar. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang betul-betul tulus belajar. Nah, serius. Inilah orang-orang yang akan berhasil. Masya Allah. Orang-orang akan berhasil tuh Aizat, itulah Aizat. Ya. Karena tidak akan mungkin ya orang yang tidak mempunyai target dalam hidupnya dia akan berhasil, tidak akan mungkin. Nggak ada. Itu omong kosong. Makanya kalian harus serius. Jangan dulikan orang lain, dulikan diri kita masing. Karena masa depan itu milik siapa? Milik kita sendiri kan. Masa depan bukan milik orang lain. Masa kita mau nampak kau nak main juga. Bekot atau sosek kawan itu sosek lawak, mau kita seperti itu? Enggak. Makanya belajar serius, ya. Ambil buku itu, ambil Al-Quran itu diulang hafalan. Enggak bisa sekali mengulang 2 kali, enggak bisa 2 kali 3 kali, enggak bisa 2 kali 10 kali. Cari di mana letak kelebihan, di mana letak kelebihan kita. Dengar, dengar. Tito, Ustadz juga dulu seperti kamu Tito, ya. Ndak jago, ndak pintar saja Tito, ya. Makanya Ustadz dulu asal menghafal Al-Quran tetap Ustadz ketinggalan. Kenapa? Karena memang kecerdasan itu tidak semua orang yang dapat